Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Nazra dengan ujung NIM 065 kelas L1 Praktikum Ekonomi Sumber Daya Kelautan. Nah, di sini izin abang dan kakak, sebelumnya Sabrina tadi sudah mengetek video, ternyata nggak ke record. Jadi di sini Sabrina langsung jelasin aja mekanismenya seperti apa. Sebelumnya Sabrina mau ngejelasin apa sih nilai pasar dalam ekonomi sumber daya kelautan itu. Jadi nilai pasar merupakan harga yang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap suatu sumber daya kelautan di pesisir atau di pasar. Dalam konteks ekonomi sumber daya kelautan, nilai pasar mencerminkan seberapa besar nilai ekonomi yang diberikan oleh sumber daya laut seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, atau jasa ekosistem laut berdasarkan keinginan konsumen untuk membeli dan kemampuan produsen untuk menjual. Nah, adapun nilai pasar juga tidak hanya terbatas pada hasil tangkapan laut, tetapi juga meliputi layanan ekosistem laut seperti wisata bahari, perlindungan pantai oleh mangrove, atau keindahan alam bawah laut yang memiliki nilai ekonomi melalui pariwisata. Penentuan nilai pasar penting untuk menjadi dasar dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya kelautan, perhitungan kontribusi struktur kelautan terhadap PDB, serta dalam pengambilan kebijakan ekonomi biru atau blue economy. Nah, jadi sini lanjut ke penjelasannya. Yang pertama itu buka Excel. Nah, di sini Sabrina sudah memasukkan file yang telah dibagikan oleh asisten. Nah, di mana yang pertama itu ada relating frequency of acceptance and refusal. Nah, di sini caranya itu kalian cari bagian bid itu ini berwarna kayak pink bata gitu. Nah, kalian hitung berapa kolom hasil bid ini, lalu kalian klik di bagian sini. Total bid itu ada 8, lalu dibagi 15 dikali 100. Nah, selanjutnya ada achieved. Kalian di sini achieved tuh berwarna ungu, yang dimana jumlahnya itu ada 12. Maksudnya ada 6. Kalian cari yang sesuai nilai yang di atas ini. Kayak misalnya achieve tuh ada nilainya 5.000. Kalian tinggal cari di sini yang 5.000 ada berapa. Di sini ada 12 lalu dikali 100. Nah, selanjutnya saya juga seperti itu. Nah, reject ini merupakan nilai achieve dikurang sama nilai yang dari hasil dari reject. Nah, lalu yang kedua itu ada tabel cumulative rate of bid reject. Nah, di sini assumption of class median. Yang pertama itu di sini ada 5.000. Ini 0 itu adalah nilai yang ini, ditambah 5.000 adalah nilai dari setiap bid, lalu dibagi 2. Ini juga sama, ini 5.000 ditambah 800 lalu dibagi 2. Nah, dan begitu pun seterusnya. Ini 1.300 ditambah 1.800 lalu dibagi 2. Nah, selanjutnya itu
di bagian cumulative frequency of max VCA adalah di sini adalah nilai dari si cumulative rate of maksudnya nilai dari assumption of class median, lalu dijabarkan di sini, dan ini hasil dari cumulative frequency achieved yang di atas ini. Lalu mean WTF ini tuh adalah gabungan antara yang ini sama yang ini, lalu dijumlahkan dan totalnya itu mendapatkan nilai seperti ini. Ini adalah untuk semua kelas atau total dari mean WTP non parametric untuk semua kelas. Nah, mungkin cukup sampai di sini saya menjelaskan tentang mekanisme menghitung nilai pasar. Lanjut ke bagian kesimpulan yang dimana nilai pasar itu menunjukkan harga ekonomis dari sumber daya kelautan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kedua itu ada nilai ini dapat mencakup hasil laut berwujud ikan maupun rumput laut, dan juga jasa ekosistem tak terwujud, biasanya itu wisata bahari, perlindungan pantai. Lalu mengetahui nilai pasar membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan. Nilai pasar berperan penting dalam menentukan kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap pembangunan nasional, dan pemahaman yang tepat terhadap nilai pasar mendukung kebijakan ekonomi biru yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.